Kita masih bergabung dengan Bung Martin Simanjuntak, penasihat hukum dari keluarga Yosua. Bung Martin? Ya, Ya, Bung Martin. iya, iya. Oke, Halo. kita sudah kedatangan juga ini pakar hukum pidana dari Universitas Katolik Parahyangan dan juga Trisakti dan beberapa universitas lainnya. Ini sudah mantan hakim juga, ada Kang Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, pagi. Pagi, selamat pagi Mas Martin. Pagi Kang Asep. Kang Asep tadi kayaknya pakai baju Argentina, saya tidak mau Oh iya, saya menghilangkan Argentina belum mandi, soalnya disebut saya tidak mau menghilangkan euforia kemenangan Argentina. Selamat untuk Argentina, Bung Martin, Kang Asep. Oh, Tapi nanti itu kita bahas lain waktu. Ini saya mau langsung ke Bang Martin lagi. Bang Martin, tadi sudah dijelaskan sedikit banyak oleh Bung Roni begitu ya, terkait dengan apa yang akan dicermati, keterangan-keterangan ahli hari ini. Ada Inavis, kemudian kriminolog, ada digital forensik dan juga forensik dan mediko legal. Kalau dari sisi penasihat hukum keluarga Yosua sendiri, sebenarnya ahli mana yang kira-kira hari ini bisa membuat lebih terang lagi perkara ini? Ya, ada beberapa ahli ya, seperti ahli tadi saya bilang ya, medical forensik tadi ya, untuk kesehatan. Manakala ya, dikaitkan juga nanti dengan hasil uji balistik. Karena gini, tadi disampaikan oleh ini ya, reporter Mbak Nilu bahwa ada serpihan proyektil yang berbeda dari senapan yang digunakan oleh Eliezer, yaitu Glock 17 Satu maupun tembakan itu ya? HS ya. Hmm. Nah, kalau kita tarik kepada peristiwa di mana ada keterangan dari Eliezer bahwa Verdi Sambo diduga katanya ikut menembak ya ke bagian kepala belakang pada saat menembak ke arah dinding ya, dan dikaitkan juga dengan posisi terakhir masing-masing para terdakwa ini, kan akhirnya Eliezer kan mengatakan bahwa Verdi Sambo juga menembak menggunakan senjata yang sama ya, ataupun Glock. Tapi kan senjata ini berbeda-beda nih Mas, Ya. untuk penggunaan pelurunya, walaupun jenis pelurunya sama, 9 milimeter atau Jadi 9 milimeter sebenarnya itu ya. Bang Martin, ini ada berapa senjata sih yang digunakan? Kita juga mungkin bertanya-tanya begitu ya? Ya kalau dari kerangka kasus ini minimal ada 3 senjata. Oke. Senjata yang digunakan Eliezer, senjata HS milik Joshua yang bisa berjalan sendiri ke TKP, lalu Oke. senjata yang diduga keras berjenis Glock yang digunakan oleh Sambo untuk menembak kepala Joshua. Hmm. Nah, kalau nanti para ahli ini bisa membuat suatu peristiwa ini menjadi terang ya, bahwa benar penyebab kematian adalah tembakan dari belakang, bahwa memang benar ada luka tembus dari belakang ke depan ya, seperti yang disampaikan oleh Dokter Ade ketika mereka bertemu dengan kami pasca ekshumasi di Jambi. Mhm. Lalu nanti ahli balistik juga mengatakan bahwa memang benar sudut tembakannya itu lurus, sudut dari belakang ke depan. Nah nanti tinggal ditanyakan saja sama kriminolog, walaupun senjatanya nggak ada, apakah kalau disesuaikan dengan konstruksi duduk perkara sampai dengan saat ini, apakah memungkinkan klien saya ini menembak bagian kepala belakang gitu misalnya ya, Hmm. untuk memastikan bahwa memang siapa sih penyebab kematian dalam kasus ini, apakah Eliezer atau Verdi Sambo. Nah, kalau dari segi penembakan saya pikir cukup hal demikian. Nah, kalau dari sisi perencanaan ya, tadi kan Mas sempat tanya juga, saksi mana yang menurut kami atau menurut Bang Roni gitu ya, yang belum sempat dihadirkan yang Betul. memungkinkan untuk membuat perkara ini menjadi lebih terang lagi. Kalau menurut saya masih ada satu saksi dari provider Meta ya, yang seharusnya bisa dihadirkan untuk bisa mengungkap bagaimana sih percakapan terakhir dari circle 5 terdakwa ini. Karena ini Oh, penting Mas. oke. Meta ini Kalau apa, Bang Martin? ya pasti di situ pasti ada petunjuk nih. Manakala juga Richard Eliezer mengatakan katanya diduga keras ya, Ricky Rizal itu mau menabrakkan mobil pada saat perjalanan dari Magelang ke Jalan Saguling. Nah, sekarang kan semua mereka pada main sangkal-sangkalan nih. Iya. Putri Chandrawati mengatakan tidak tahu mengenai perencanaan. Verdi Sambo mengatakan tidak ada perencanaan, hanya spontan. Nah, padahal Ricky Rizal mengatakan sebaliknya, bahwa memang benar ada perintah menembak di Jalan Saguling, bahwa memang benar ada pemilihan tempat untuk mengeksekusi Joshua di Mhm. Jalan Duren 3, bahwa memang benar menurut keterangan Richard Eliezer dibilang disuruh mengisi amunisi, bahwa memang benar Richard Eliezer disuruh mengambil senjata milik Joshua sehingga senjata milik Joshua itu tidak bisa berjalan sendiri dari tempat persembunyian ke Jalan Saguling, Oke. ke Jalan Duren 3. Nah, semua ini bisa disangkal karena apa? Ya,
Karena kan penguasaan rumah Jalan Saguling itu kan beberapa minggu setelah kasus ini terbongkar, ya. Kemana CCTV-nya itu? Oh ya, Sampai saat ini kita nggak tahu yang di lantai 3, padahal menurut Richard Eliezer ada CCTV. Nah, sehingga nanti menurut saya eh, ahli dari digital forensik ini memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan ataupun membuat suatu peristiwa ini menjadi terang berdasarkan keahliannya. Karena kenapa? Karena raw materialnya juga kurang. Jadi menurut saya yang paling penting nanti hari ini adalah untuk medical forensik dan juga pakar kriminolog. Demikian, terima dan kasih. tentunya ini juga dikaitkan nanti seperti yang Anda katakan ya kepada ahli balistik tadi ya. Oke, Kang Asep, kalau melihat sidang hingga sejauh ini sepertinya begitu ya. Ini juga terus ditanyakan kepada Anda dan juga sudah berkali-kali dijawab bahwa perencanaan itu adalah hitungannya ada waktu jeda walaupun itu sebentar begitu ya, seperti menyuruh mengisi peluru kepada Eliezer dari Ferdy Sambo sendiri. Jadi sepertinya kalau soal perencanaan ini kalau kita tangkap sudah agak terang lah bahwa perencanaan itu memang hadir di sini gitu. Tapi Kang Asep, saat ini kan perdebatannya lebih soal skenario. Mereka akan mengamankan diri sendiri masing-masing untuk kemudian meringankan hukumannya. Salah satunya mungkin seperti itu. Pendapat Anda? Kang Asep, sepertinya masih di mute. Oh ya, oke. Oke. Kalau istilahnya itu Silakan. sekarang SDM ya, kalau SDM selamatkan diri masing-masing ya. Kalau ketika selamatkan diri masing-masing ya kita wajar lah ya. Kalau tercerai-berai pasukannya ya kesebelasannya tercerai-berai diobrak-abrik ya, ya sudah mau gimana lagi gitu kan. Tapi sekali lagi tidak menghilangkan tindak pidana. Cuman ketika sekarang pertanggungjawaban pidananya perencanaannya sudah terbukti, ya tinggal perannya masing-masing ya. Kalau aktor intelektual jelas, membantu jelas, yang melakukan jelas ya itu mah. Soal perencanaan jelas, kan ada juga satu terdakwa, saya membunuh siapa? Siapa yang merencanakan? Ya iyalah, Anda nggak tidak kalau penyertaan itu tidak harus dia langsung ya, misalkan yang ngebantu udah ada yang merencanakan, siapa yang merencanakan? Ya kalau saya merencanakan nggak usah jauh-jauh lah, di Duren 3 sudah cukup ya, ketika penembakan ayo tembak udah masuk, apalagi kalau tarik jauh ke Saguling, ke Magelang itu lebih jauh lagi. Kalau saya sih udah cukup kan, saya dikatakan perencanaan itu jeda waktu dan berpikir tenang. Jadi ketika ya menawarkan kepada RR, kemudian ketika penembakan dan seolah si Eliezer satu diem aja, ayo tembak itu udah kena juga gitu. Jadi sekali lagi itu udah masuk gitu kan. Cuma memang betul katakan Mas Martin hari ini ya, sekarang kita tinggal membuktikan jangan sampai seperti kemarin kan ada ahli pendapat sesuai dengan pendapatan, itu ya jangan. Ya yang sekarang itu kita berharap soal jumlah luka ya, jumlah luka itu dan jumlah tembakan. Nah, harusnya kan jumlah luka dan jumlah tembakan harus sinkron ya. Harus ada relevansinya apa, misalkan katakanlah sekarang kita ikutin permainnya S bahwa Sambo ya, bahwa tembakan 5 kali itu Eliezer, tapi faktanya lukanya lebih dari 5 kali, ada di depan dan belakang. Itu memang nanti sekarang ahli forensik, tapi kita berharap ahli ini betul-betul ya, beberapa ahli akan menjelaskan soal luka itu yang ditembak. Nah soal perencanaan saya kira ini ketika ditembak udah masuk, perencanaan udah lebih dari masuk, udah lewat malah kan. Oke, Kang Asep tadi ya, kemudian sekarang yang didalami juga salah satunya ketika hakim yang turun langsung untuk menanyakan langsung juga banyak sekali pertanyaan untuk kemudian membuat terang peran masing-masing tadi ya. Karena kalau Kang Asep lihat sendiri ini perencanaan 340 sebenarnya sudah masuk. Oke,